kejahatan dengan perbuatan baik. Kalahkanlah kejahatan dengan perbuatan baik. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Alangkah bahagianya bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian hari ini. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak-Nya, Tuhan Yesus Kristus, menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yehezkiel, pasal 18 ayat 21. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini menjadi suatu pegangan bagi kita. Dikatakan, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya. Orang-orang yang menyesali kesalahannya, dosanya, kejahatannya, semuanya yang buruk pada masa yang lalu, masa lalu yang kelam, yang hidup di dalam kegelapan, yang hidup di dalam dosa. Tetapi ketika dia bertobat, maka tangan Tuhan terbuka kepada mereka atau atas pertobatan mereka. Betapa berharganya kita ketika kita berani meninggalkan hal-hal yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena memang tidak ada untungnya, tidak ada gunanya kita selalu mempertahankan hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, hal-hal yang gelap, tidak ada gunanya. Tuhan selalu mengharapkan setiap kita, setiap orang, untuk datang kepadanya, untuk melakukan keadilan, untuk melakukan kebenaran, supaya dia hidup, supaya dia menerima kehidupan yang kekal. Upah dosa adalah maut, itu sudah pasti. Orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang tidak mau menyesali kesalahannya, meninggalkan kejahatan-kejahatannya, lalu mereka meninggal, maka atas segala perbuatannya yang jahat, mereka akan menerima hukuman yang setimpal dengan apa yang diperbuatnya di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dikatakan bagaimana kita harus mengakhiri perjuangan hidup kita di dalam kebenaran. Bagaimana kita harus setia sampai akhir hidup kita. Bagaimana kita tidak boleh mundur dari setiap ketetapan atau kesetiaan kita selama ini mengikuti Tuhan melalui firman-Nya yang senantiasa kita lakukan dan senantiasa kita hidupi. Orang-orang yang akhirnya kembali kepada Tuhan, maka mereka diterima oleh Tuhan. Biarpun dosa kita dikatakan merah seperti kain kesumba, Tuhan sanggup membuatnya menjadi putih. Kita melihat di dalam kesaksian Alkitab atau kitab suci kita, bagaimana seorang Rahab yang hidupnya di dalam kekelaman, di dalam kenajisan,
Tetapi ketika dia meninggalkan itu semua, lalu dia menjadi berkat, bukan hanya untuk dirinya sendiri yang selamat, akhirnya keluarganya juga memperoleh keselamatan atau beroleh pertolongan daripada Tuhan melalui Rahab. Mari datang kepada Tuhan, mari merenungkan firman-Nya siang dan malam, mari meninggalkan segala dosa kita, mari melakukan ketetapan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita gagal satu kali, mari kembali mencobanya untuk 2 kali. Ketika kita gagal 2 kali, mari mencoba lagi, berusaha sampai 3 kali. Berusaha dan berusaha di dalam Tuhan. Terkadang ada orang mengeluh, saya sudah berusaha sekali untuk meninggalkan perbuatan yang gelap ini, perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ini. Sepertinya saya menyerah, kata mereka. Lalu kita menasihati mereka untuk berusaha lagi. Lalu mereka berusaha kembali untuk bisa setia melakukan kehendak Tuhan. Lalu gagal kembali, lalu datanglah keputusasaan. Saya sudah berusaha. Gagal sekali, dan gagal 2 kali, gagal 3 kali. Tetapi di dalam setiap jerih payah, selalu ada keuntungan. Di dalam setiap kerinduan kita, akan selalu ada sesuatu yang indah. Kerinduan kita untuk bisa bersungguh-sungguh melakukan ketetapan Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam keadilan, hidup di dalam takut akan Tuhan. Ketika ada kerinduan itu, dan ada usaha, ada iman, maka Tuhan akan melihat apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan. Tuhan dekat dengan orang-orang yang selalu berseru-seru kepadanya. Bahkan ketika dia tidak sanggup untuk berbuat baik, lalu dia berusaha dan berseru-seru agar Tuhan mampukan. Tuhan akan menepati janjinya, carilah maka engkau akan menemukan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, seberapa besar kesalahan kita, seberapa kelam hidup kita pada masa yang lalu, itu tidak menjadi penghambat bagi kita untuk datang kepada Tuhan, untuk berharap suatu yang indah, suatu hal yang indah, untuk dapat masuk ke dalam keselamatan ketika kita mau meninggalkan semuanya itu, menyesali segala perbuatan-perbuatan kita yang jahat, mengaku segala dosa-dosa kita seperti pemungut cukai, mengaku bahwa semuanya hanyalah karena anugerah Tuhan, tidak ada karena kuasa kita, tidak ada karena kelayakan kita, tidak ada karena kepatutan kita, tetapi karena kita beroleh anugerah itu, karena kasih Kristus akan dunia ini atau kasih Allah kepada kita, itu yang kita selalu rindukan dan kita mohonkan di dalam doa kita. Biarlah senantiasa kasih Tuhan itu berlimpah di dalam hidup kita sehingga kita dengan sungguh-sungguh dapat melakukan apa yang baik menurut firman-Nya. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tetaplah bertekun
tetaplah setia kepada Tuhan kita. Ketika kita jatuh, bangkit kembali. Jatuh kedua kali, bangkit kembali. Jatuh ketiga kali, bangkit kembali. Tetaplah bangkit dan segeralah datang kepada Tuhan. Bahkan ketika kita tergelincir, terjatuh, melakukan hal yang salah, bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih-Mu, betapa terbuka tangan-Mu untuk setiap orang yang datang kepadamu dengan menyesali segala perbuatan-perbuatannya yang jahat, dengan segala kesalahan-kesalahan mereka yang disesalinya. Tangan-Mu terbuka untuk mereka, untuk kami semua, karena ada pengampunan bagi setiap orang yang menyesali dosa dan kesalahannya. Oleh karena itu Tuhan, kami sangat bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami dapat tetap bertumbuh untuk semakin mendalam iman kami, ataupun semakin bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan, bersungguh-sungguh melakukan firman-Mu, sehingga kami semakin teguh iman kami, dan semakin mendalam kasih kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Kalahkanlah kejahatan dengan perbuatan baik.